Oke, jadi teman-teman selamat datang di podcast Motion yang episode pertama. Di sini ada siapa? Aku Atala, nama panjangku Muhammad Alfa Murdianto, biasa dipanggil Atala. Oke, boleh dijelasin nih Mas Tala kayak background sedikit aja cerita background Boleh. di UPN itu kayak gimana sama kira-kira usaha apa yang sekarang lagi dijalanin. Oke, mungkin nama aku Atala, aku dari Fakultas Fisip tentunya dan dari jurusan Ilmu Politik angkatan 2021 dan tentunya sekarang aku sedang menjalani semester 7 dan Wah. sedang mengalami masa-masa kritis ya. Ya, lagi Ngerjain skripsian. ya gitu lah pokoknya, bro. Oke, terus kalau untuk usahanya sendiri nih, karena kan kemarin kita juga sedikit research ya tentang siapa nih kira-kira narasumber yang mau kita undang di podcast kali ini, dan ada nama Mas Atala di bursa transfer kita ya. Udah kayak musim dingin, Bener. musim panas. Nah, kira-kira usaha apa yang sekarang lagi digeluti nih? Oke, mungkin gue terbit dari bidang agrobisnis, lebih tepatnya di peternakan sih. Dan lebih tepatnya lagi adalah peternakan sapi. Gitu. Oke, peternakan sapi jadinya. Berarti boleh nggak nih gue nanya? Boleh. Kenapa sih awalnya tuh kayak terbesit gue pengen bisnis sapi? Gitu. Oke, mungkin agak gue tarik ulur ke belakang sih ya. Kayak dari kecil sebenarnya gue basicnya udah seneng hewan gitu. Dan dari kecil tuh gue emang kalau misalkan gue denger dari keluarga gue, kalau misalkan ada sapi, gue tuh responnya selalu yang hype banget gitu, yang seneng banget gitu. Dan mungkin itu terus menjalar SD, SMP, SMA gue seneng hewan, tapi itu belum ada kepikiran buat bisnis apa-apa tuh tentang hewan. Nah, terus muncullah ketika gue kuliah semester 1 atau 2 gitu, gue lupa. Dan kebetulan kan gue tinggalnya di rumah bude gue di Depok. Dan gue sering nonton YouTube aja di TV gitu, tentang sapi-sapi gitu, karena gue gabut gitu. Tiba-tiba padi gue nyeplos, Talah, kamu udah bisnis sapi aja sana. Bisnis sapi, aku nggak ngerti apa-apaan. Udah, kamu sering nonton YouTube sapi gitu-gitu. Makanya basicnya emang belajar dari YouTube sih sebenarnya. Terus emang dan mulainya tuh dari semester 1 atau 2 gitu, gue lupa. Pokoknya dari 2022 itu kita baru mulai dari perencanaan, terus bisnis plan-nya segala macam, kita baru eksekusinya di 2022 gitu. Berarti belum terlalu lama ya 2022? Belum. Around 2 tahun lah 2 tahun lebih lah. Cuma emang basicnya dari awal lu tuh emang suka hewan. Betul. Tapi emang kalau sapi love abis sama ya, itu kalau dibilang di dada gue nih isinya sapi. Benar. Jadi makanya sekarang tuh sapi gitu ya, bukan yang lain gitu. Karena kan kalau kita tarik ya, maksudnya kayak banyak banget usaha, misalnya anak muda lah kayak kita gitu. Kebanyakan tuh bikin apa sih, coffee shop, ya, F&B lah ya, F&B, terus kayak mungkin merchandise kayak gitulah. Cuma sebenarnya unik sih, karena kayak gue nggak tahu sih, mungkin di UPN banyak yang kayak lo atau enggak, cuma kayak lo tuh salah satu yang udah lumayan terkenal gitu loh. Kayak maksudnya kayak aduh, jadi malu. Karena udah banyak gitu yang ngomongnya kayak tuh tala sapi, tala saya, maksudnya kayak gue nggak tahu ya awalnya muka lo kayak sapi atau nggak bisa ya. Jadi kayak emang kalau sapi tuh top notch-nya tuh lo gitu. Sebenarnya itu lebih ke arah waktu itu awalnya mungkin semester 2-3 tuh mungkin gue belum terlalu menaikkan bisnis gue lah, tapi mulai masuk semester 4 ke atas tuh gue mulai lebih menjor-jorkan, kayak misalkan teman-teman gue jadi tahu. Itu waktu itu pas kurban pertama kali itu gue mulai gencar-gencarnya naikin ke sosial media. Dan terus gue kalau misalkan apa-apa, kalau misalkan lagi ngobrol, ya ntar bahasa-bahasanya tentang sapi-sapi lagi gitu. Jadi emang orang-orang, mungkin dari orang-orang terdekat gue, di teman-teman gue ngebicarain gue tentang itu, jadilah mungkin brandingan gue sekarang Tala Sapi gitu. Tapi emang gue fokusnya kalau misalkan ini sebagai for our information aja sih sebenarnya ya. Kalau misalkan di bisnis sapi itu ada 2, ada breeding sama fattening. Kalau gue bergerak di bidang fattening atau pengemukan. Kalau breeding itu kan melahirkan segala macam ya, peranakan. Tapi ada lagi untuk yang sapi perah. Nah, tapi ini gue khusus di sapi potong. Nah, itu gue kalau misalkan boleh lagi ngasih informasi, itu ada 3 jenis cara pengemukannya gitu. Ada dry load fattening, ada pasture fattening, sama yang ketiganya ada kombinasi. Nah, gue termasuk yang dry load fattening, yaitu pencampuran antara komposisi makanan buatan kita nih manusia, konsentrat, sama makanan hijauan. Komposisinya itu kisaran 60% sampai 40%. Berarti gitu. Kayak misalnya rumput rumput terus dicampur sama makanan yang lu racik lah ya. Kurang lebih kayak gitu. Baru dikasih ke sapinya. Betul. Kayak gitu. Berarti emang kalau fattening itu berarti lu fokusnya
entah maksudnya kayak emang ke pasar atau emang kayak main kayak cuma korban gitu? Nah, karena emang gue lagi di masa kuliah yang lagi sibuk-sibuknya banget, gue lebih milih sekarang nih ke arah kurban tahunan dulu nih. Karena kalau misalkan gue milih trading, bahasanya itu trading, kalau misalkan kita jual harian, itu gue belum cukup waktu lah. Karena kalau misalkan kita main daging harian, terus mencukupi pasar segala macem, itu gue belum siap waktunya. Jadi untuk mempersiapkan waktu tahunan aja gue gitu. Oke, berarti kalau lu fokusnya emang ke kurban berarti ya? Betul. Soalnya kalau trading ya, itu emang waktunya kuras habis ya? Kuras habis itu, makanya gue mau menyeimbangkan antara waktu kuliah sama waktu usaha gue, jangan sampai kecampur lah. Apalagi kan ditambah gue BEM nih, aduh makin nih. Makin banyak ya, makin banyak. Bener sih, takutnya kan kalau lo fokus sapi, skripsi lu nggak keurus. Itu dia. Kalau skripsi nggak keurus, nggak jadi lulus dari PN. Itu dia, nggak ada SIP gue. Nggak jadi. Jadi 4 tahun lu sia-sia untuk sapi gitu. Tapi kalau gue penasaran sih, karena kan lu tuh awalnya belajar cuma dari YouTube gitu. Dari YouTube nonton doang. Cuma kan pas lu udah terjun langsung nggak mungkin dong cuma dari YouTube. Nah kira-kira tuh lu belajarnya dari mana sih? Kayak ada guru kah atau semacamnya? Ada. Gue punya mentor itu orang Salatiga. Itu jadi ketika gue mulai mungkin pertama kali gue sih langsung jadi kan gue punya ABK tuh namanya. Jadi buat informasi aja, kandang gue tuh adanya di Bogor, di Puncak 2. Di sana ada yang ngurusin itu satu keluarga. Jadi di situ ada yang ngurusin. Jadi tuh mereka tuh ngurusin sawah, kebun, sama peternakan. Nah mungkin gue tuh emang bagian di developmentnya dan bagian perencanaan-perencanaannya, dan untuk mengurusi hal-hal, misalkan hal-hal yang kasarnya lah, yang untuk mengurusin sapi-sapinya itu gue serahkan ke mereka. Gitu. Jadi untuk controllingnya itu gue di tiap minggu sih, biasanya hari Kamis gue pasti ke sana gitu untuk controllingnya. Terus untuk masalah pertama kali mungkin itu gue bener-bener nggak ada mentoring sih, karena di tahun pertama tuh emang ya udah bener-bener pure nyoba aja apakah gue mampu mendevelopment atau memegang bisnis ini, dan alhamdulillah selama setahun itu berhasil gitu. Terus lanjut tahun berikutnya gue mulai main lah ke kontes-kontes sapi, lomba-lomba sapi. Terus gue pokoknya gue keliling Jawa Tengah, Jogja kayak gitu segala macem, sampai Jawa Timur kalau nggak salah tuh. Akhirnya gue bertemu salah satu mentor gue, itu kalau misalkan udah terkenal banget sih kalau misalkan di kalangan peternak, itu Kandang Pedalaman. Itu gue belajar dari Pak Catur namanya, dari orang Salatiga, dekat Semarang lah gitu. Berarti emang mungkin awalnya yang coba sendiri dulu, terus akhirnya ya mungkin kayak kebutuhan lu juga nggak sih, karena kan makin besar pasti kan kayak resource yang dibutuhin makin banyak, terus kayak ilmu-ilmu yang lu dapetin dari situ kan juga disalurinnya kan lebih oke nggak sih kalau memang punya mentor gitu loh. Itu berarti dia udah segede itu ya si Pak Catur dan Kandang itu ya? Itu udah, kalau misalkan di peternakan tuh dia udah konglonya lah dia bahasanya. Jadi udah biangnya lah. Udah paling atas tuh. Atas top tier lah ibaratnya. Emang banyak sih, maksudnya di Bekasi juga ada namanya Sumber Ternak Farm. Terus ada di Jawa Tengah. Yang sebenarnya kalau misalkan kalau mentor kan tadi gue bilang Pak Catur ya. Tapi yang menginspirasi gue untuk terjun ke dunia sapi setelah YouTube tuh, gue nonton salah satu channel YouTube dulu ada namanya Setia Farm. Itu Mas Hermawan namanya, itu yang salah satu idola gue lah untuk bisa terjun langsung ke dunia bisnis ini gitu. Itu berarti kalau kayak yang lu sebutin itu sapi-sapinya udah dibeli sama orang-orang ini nggak sih, kayak pejabat-pejabat gitu? Karena kayaknya gue yang Setia Farm itu pernah denger deh. Betul, itu kan area Purworejo, itu yang Irfan Hakim. Oh iya kan, yang sapinya disayang buat itu. Nah lu kayak gitu nggak, mas sapi lu kayak lu ciumin setiap hari gitu nggak? Kan gue nggak tiap hari, tapi kalau misalkan tiap minggu, karena emang udah bonding lah ibaratnya gue sama sapi gue, jadi emang kan dari kandang tuh, gue biasanya kalau misalkan lagi ke sana tuh gue keluarin buat gue jemur segala macem, dan alhamdulillahnya tuh mereka bonding aja tuh sama gue. Gitu. Berarti kayak lu udah punya ikatan gitu ya sama sapi? Makanya sebenarnya ikatan itu muncul ketika gue mulai mencari mereka gitu. Ketika gue terjun ke pasar langsung, jadi itu gue ngambil sapi itu dari mana-mana no. Oh berarti kayak jatuhnya lu juga cocok-cocokan gitu ya? Betul. Kayak nggak salah ambil gitu kalau sapi? Enggak. Kalau misalkan salah ngambil, hancur lah di bisnis kita. Yang pertama mungkin supplier gue dari Purwakarta. Yang kedua gue kemarin ngambil dari ada Pondok Cabe. Yang ketiga kemarin gue ngambil dari Lampung. Gitu. Itu emang udah sapi-sapi sortiran lah ibaratnya gitu. Tapi kayak itu udah disortir, cuma lu emang harus terjun langsung, kayak lu harus lihat sapinya dulu. Betul. Baru bisa lu ambil gitu ya? Betul. Kalau misalkan sekedar dari video, gue kurang serak aja sih kalau di hati. Tapi emang ternyata banyak yang maksudnya kayak
gue pun nggak nyangka kalau ternyata lu tuh segitunya gitu loh, kayak maksud gue kayak sapi aja harus lu ketemuin, terus kayak harus ya mungkin lo punya feeling atau Iya, ikatan gitu sama benar-benar. sapinya gitu. Karena kan kita kayak biasanya kalau beli apa gitu, Kurban, iya beli kurban, beli barang. iya mungkin kayak ya udah anjing, ya udah beli aja gitu kan, kayak maksudnya kayak nggak perlu yang lo harus pikirin, harus lo lihat benar-benar gitu nggak sih? Sebenarnya kalau misalkan kayak gitu-gitu tuh emang tergantung feeling sih, no. Mungkin ada beberapa sapi gue tuh yang gak awalnya gue nggak niat beli tapi jadi beli. Misalkan gue lagi main ke kandang temen gue nih, sekedar main, sekedar nongkrong, tapi ketika gue ngeliat, wih cocok nih di hati, tapi cocok nggak di harga nih. Akhirnya kalau misalkan cocok di harga, langsung kita bawa gitu. Jadi berarti kayak emang dari mana-mana gitu ya? Dari mana-mana. Oke nih Tal. Cuma kan sekarang itu berarti jatuhnya kan lo kayak masih ngerjain skripsi, berarti Benar. masih mahasiswa aktif lah ya. Bener. Nah, kira-kira tantangan sama gimana sih cara lu bisa manage waktunya gitu, karena kan lu skripsian pasti kayak ya mungkin gak terlalu sibuk, cuma kan lu tetap butuh waktu banyak gitu buat skripsi, terus sambil ngurus si sapi-sapi ini gitu. Sebenarnya kalau misalkan gue boleh tarik ulur ke belakang lagi nih, Boleh. gak cuman dari skripsi sih. Kalau misalkan skripsi masih gue pegang di malam hari lah ibaratnya. Tapi kalau misalkan yang sering bertabrakan waktunya tuh urusan organisasi sih sebenarnya. Emang dari basicnya gue dari awal semester kan emang dari himpunan, terus lanjut ke BEM lagi gitu. Dan emang dari dulu kalau misalkan di awal semester, mungkin di awal-awal bisnis tuh gue bahkan ketika habis kelas gue langsung berangkat ke puncak gitu. Jadi ke jam 7 sampai jam 9.30 gue kelas, 9.40 lah, gue langsung berangkat ke puncak gitu. Tapi ketika emang udah masuk semester 5 atau 6 gitu, gue lupa, yang emang jadwalnya udah enak dan ada waktu liburnya, itu gue bisa enak tuh jadinya ngebagi waktunya. Dan untuk masalah BEM mungkin gue bisa, karena emang sekarang udah posisinya sebagai kepala lah ya, gue jadi enak lah. Tapi kalau misalkan dulu gue masih sebagai staff, itu mungkin yang emang lumayan susah lah untuk bagi waktunya. Jadi emang perlu adanya gue bikin skala prioritas, to-do list segala macem, memang yang harus gue buat segala macam. Tapi sekarang karena udah gue posisinya sebagai kepala dan gue punya staff juga, alhamdulillah sih jadi emang ya udahlah, kalau misalkan ada urgent segala macem, gue bisa serahin ke anak-anak gue kalau misalkan jadwalnya bentrok gitu. Tapi ada nggak kayak one moment lu tuh kayak semuanya tabrakan gitu, maksudnya kayak ya mungkin kita udah skala prioritas kita udah oke, time management udah oke, cuma kayak tiba-tiba aja gitu kayak lu harus ngurusin yang di sana, entah ada masalah apa, terus di sini juga lu lagi sibuk. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Nah, itu gimana tuh ngatasin? Itu ketika momen kurban yang emang lagi high season ya. High season lah ya. Dan itu kan waktu itu sebenarnya gue ngejualin mereka tuh ngejualin sapi-sapi gue tuh emang udah dari lama gitu ya. Maksudnya dari sebulan atau 2 bulan kurban. Tapi tetap gue nyuplai atau bikin lambak lah. Itu kemarin gue dapet di daerah Tangerang gitu tanahnya. Jadi ketika waktu itu ada satu momen, ada rapat, kalau nggak salah itu ada rapat sama, dan ketika waktu itu juga ada jadwal gue ketemu klien gue gitu, ketemu buyer gue, dan gue harus milih tuh yang mana yang prioritas. Ya udah gue lebih prioritasin klien gue lah, masa gue mau kehilangan cuma duit gitu. Untuk masalah organisasi bisa ya udahlah, bisa anak gue yang turun gitu, bisa dioper dulu. Tapi kan untuk urusan buyer nggak bisa datang 2 kali lah, buat takutnya seperti itu gitu. Jadi kayak ya balik lagi skala prioritasnya kalau misalnya kayak mau nabrak. Tapi lu lapar gak nih tau? Kita udah ngobrol panjang. Sebenarnya ke arah bukan lapar doang sih, haus juga. Iya. Yaudah kita pesen dulu nih. Boleh. Gimana sih lu? Nih kalau di sini tuh di Koze itu tuh gampang banget. Jadi kayak kadang kan kita kalau lagi ngobrol gini kayak malas gak sih keluar cabut mesen gue pesen. Cuma kalau di Koze tuh kayak ada QR-nya gitu di meja. Jadi kayak ini tuh tinggal di scan gitu loh QR-nya. Berarti nggak harus buka buku yang ribet. Nggak harus kayak nih QR sih ya. Iya, terus kayak nanti tuh bakalan diantar sama mereka gitu. Jadi QR-nya tuh kayak nyambung ke WA kan. Nah, di WA-nya tuh kayak udah tuh kan menunya lengkap banget. Oh iya bener. Nah, ini dari sini nih tinggal milih aja nih mau mana lu mau pesan apa. Apa ya sih ini, gue ikut lo aja. Gue pesan semua ntar. Aduh, jangan dong. Ayo udah. Kenyang kita. Tapi setahu gue karena emang ini pakai jaringan juga ya, yang gue denger juga tempat ini juga jaringan kencang juga ya, sampai 250 Mbps. Benar, soalnya kayak wifi-nya tuh kan, ini kan emang Koze tuh kayak apa ya, kayak co-working space gitu kan. Jadi kayak lu tempat rapat, lu tempat ngumpul sama teman-teman lu ngerjain tugas tuh enak banget. Jadi kayak fasilitas wifi-nya tuh kayak bener-bener kenceng banget. Kayak gue kemarin download GTA 5 cuma berapa ya, 3 jam. Maksudnya kayak itu kan berat 100 MB ya, 2-3 jam gitu kayak oke banget sih. Boleh. Makanya kayak
lu kalau mau ngerjain skripsi lu di sini aja. Bisa. Sama paling ntar gue kalau misalkan ketemu klien gue bisa di sini kali ya. Benar. Tempatnya juga nyaman sih gue rasa ya. Kayak AC-nya dingin, parkirannya gede. Apalagi lu dekat dari kampus. Itu juga. Jadi kayak ketemuan di mana nih, cozy aja. Enak kan tinggal kepleset sampai. Strategi sih sebenarnya. Iya benar nih gue pesan kayak. Oke. Pesan. Oke, udah gue pesan. Nanti BTW mbaknya yang kesini. Oh, yang nyamperin kesini. Jadi nggak dipanggil. Ntar diketok gitu ya, ntar sampai. Besok kan tempat-tempat lain kan pakai remote ini. Iya, pakai remote. Kan ngambil lagi kan. Males lagi tuh. Makanya di sini kalau mager langsung sini dia. Enak sih, efisien kan. Bener. Kita masih bisa lanjut ngobrol gitu. Oh ya, BTW nih, kita ngelanjutin lah sambil nungguin makanannya jadi. Gimana sih? Ini kan lu kayak udah 2 tahun ya? Iya. Udah, ya lumayan lah 2 tahun. Cuma gue pengen tahu pas pertama lu tuh dapat untung gitu. Karena kan kayak pasti kayak lu gimana feel-nya? Pasti excited gak sih kalau pas pertama kali lu kayak ada nih orang yang beli dari lu gimana? Sebenarnya lebih ke arah waktu itu lebih bukan excited sih, lebih ke arah takut karena kan ini pertama kalinya, jujur emang pertama kali terjun ke dunia bisnis ya. Gue takutnya ada miskalkulasi atas perhitungan gue selama setahun gue ngurus atau gimana. Tapi alhamdulillahnya gue dibantu sama saudara gue yang memang basicnya juga dia orang usaha lah dia mengambil jurusannya PKWU kalau nggak salah tuh di UB. Jadi gue minta solusi dari dia, terus kita brainstorming bareng kayak gimana kalau misalkan penjualannya. Alhamdulillah lah ada untungnya gitu. Walaupun ya emang di tahun pertama tuh emang belum maksimal. Makanya di tahun kedua makanya gue keliling Jawa tuh untuk nyari mentor segala macem biar tahu bagaimana cara supaya keuntungan tuh bisa maksimal lah selama kurang lebih setahun gitu. Karena kan balik lagi ya si Mas Tala ini dia tuh mainnya kurban aja baru sekarang masih kurban, jadi kayak emang ya dapat uangnya pun yang pas kurban juga gitu. Jadi kayak emang mungkin perhitungannya agak lebih susah nggak sih? Susah. Gitu, oke. Apalagi kalau misalkan tiap bulan, tapi kita kan tetap ngeluarin duit. Iya, buat makan segala macam. Banyak sih aspek yang dikeluarin ya. Jadi kayak emang perhitungannya harus matang banget. BTW nih, kan lu tuh berarti collab tuh sama temen lu yang di mana di UB ya tadi? Saudara gue. Oh, saudara lu yang di UB. Nah, itu gimana sih kayak kalian komunikasinya? Kayak karena kan lu di sini, sedangkan dia di UB gitu kan agak jauh ya. Mungkin punya WA segala macam. Cuma kan kayak untuk yang terjun di lapangannya kan agak susah nggak sih? Kalau untuk terjun ke lapangan emang dia nggak pernah. Oh gitu. Gue emang nyuruh dia tuh emang buat yang bikin kasarannya tuh bisnis plan segala macam. Nanti gue yang ngembangin segala macam dan emang nanti kita brainstormingnya lewat Zoom. Nanti baru ketika terjun ke lapangan gue sendiri gitu untuk memaksimalkan apa nih yang udah kita rancang nih di bisnis plan-nya atau di plan-plan lainnya gitu. Ya, berarti ketika lu udah terjun ke lapangan, lu udah dapet A B C D E, lu lempar lagi nih, baru brainstorming bareng lagi apa yang harus. Betul. Efisiensi ya, maksudnya kayak dia juga nggak perlu dari UB kan Malang ya, jauh tuh ke Bogor kan. Nggak perlu kayak gitu. Terus sama ini sih, berarti kan ini 2 tahun klien lo juga udah banyak lah ya, bayar lo udah banyak. Bayar tergede lo siapa? Sebenarnya kalau gue spill nih bukan keren sih, lebih ke arah gue juga kemarin tuh nggak nyangka gue dapet bayar beliau nih. Siapa emang? Prabowo. Wah gokil. Sapi lu pernah dibeli Prabowo tuh? Yoi. Itu sapi kesayangan gue. Oh iya, Emon. Di Prabowo itu bobotnya tuh kisaran 900 kilo. Wah gede banget coy. Jadi emang kan ketika gue buka lapak di Tangerang tuh tahun kurban tahun ini kan ya. Itu tiba-tiba ada salah satu ajudannya, bukan Mayor Teddy, ajudan lainnya. Oh beda ya, ajudannya banyak tuh. Kan emang kan gue yang kalau misalkan info yang gue dapat tuh emang beliau nih mencari kalau misalkan kurban kemarin tuh beliau tuh sampai ratusan kurban lah yang pengen disebarkan lah gitu. Dan tiba-tiba ketika ada di lapak ajudan dia datang bilang lagi nyari sapi segala macam. Akhirnya gue tawarin sapi terbaik lah. Ini namanya Emon segala macam, memang dan speknya udah oke lah segala macam. Deal akhirnya. Nah, lucunya adalah kandang gue tuh sebenarnya deket banget sama Hambalang, sama rumahnya Prabowo lah ibaratnya. Nah, itu lucunya adalah ketika sapi itu dari jauh-jauh dari Puncak 2 ke Tangerang dan harus balik lagi ke atas lagi gitu, cowok. Jadi bolak-balik kasihan sapinya, cowok gitu. Makanya ya udahlah, akhirnya udah. Terus pas gue lihat testimoninya ketika gue kurban kan gue remind lagi, gue rechat lagi beliau nih si ajudannya. Gimana Mas? Seneng nggak? Puas nggak gitu? Difotoin tuh. Top Mas, seger, enak banget nih. Merah banget ya. Gue jadi akhirnya punya pride sendiri lah gitu, kebeli sama beliau. Bisa tuh masuk CV lu, portofolio lu. Bisa ya.
sapi gue udah dibeli Prabowo. Pasti Harusnya kemarin gue ke Kertanegara tuh benar. pakai batik. Pasti iya lo harusnya diundang aja Pasti diundang. Tapi ya udahlah ya. Ya udah, cuma kayak berarti perjalanan lu sama 2 tahun kurang lebih kayak udah ada hasilnya lah ya. Alhamdulillah. Kayak lu beli Prabowo coy, sapi lu kayak Coy. tahun depan siapa lagi yang beli gitu kan. Target gue emang orang-orang pemerintahan sih sebenarnya, karena emang gue basicnya dari ilmu politik dan emang punya relasi ke sana. Mungkin nanti gue ngajuin Tebar jaringnya tebar jaring ke ke arah sana ya. Dan emang itu ya sedikit ini aja sih, harganya itu bisa kita lebih Oh bisa di up gitu ya. ya Karena gitulah. mereka nggak mikirin duit Kita ya. nggak mikirin duit. Iya. Yang penting barangnya oke. Ini barangnya oke gitu, sesuai dengan berapa kemauan aja. mereka. Duit mau berapa aja, lempar aja. Makanya oke lah. Oke, berarti mungkin boleh nggak spill dikit nih tipis aja, nggak usah real harganya, cuma kayak kisarannya berapa tuh sapi yang dibeli Prabowo. Itu berarti sapi terbaik lu berarti otomatis paling mahal dong. Mahal. Itu berapa tuh kisarannya? Biar teman-teman di rumah ada gambar siapa tahu dia mau buka bisnis sapi. Boleh. Iya kan? Bisa untung segitu coba. Berapa ya? Nggak enak sih kalau misalkan gue nyebutin, karena kan kalau misalkan kurban itu kan kurban dari beliau yang mungkin keikhlasan mereka takut ini lah. Jadi gue sebutin mungkin 50 up lah ya. Gitu. Oke, berarti emang sapi-sapi itu yang kayak udah gede-gede kan berarti 900 kilo ya. Berarti kayak emang harganya segitu ya. Iya. Itu maintenance-nya tuh berapa lama tuh yang itu? Maksudnya udah berapa tahun ada di kandang? 2 tahun. Oh, itu berarti dari awal. Dari awal Makanya sapi kesayangan. Sapi kesayangan Gitu, si Emon ya, si Emon. Lucu juga namanya Emon ya. Itu emang mirip, mungkin ada keterikatan dengan Prabowo, soalnya gemoy gitu kalau di belakang. Larinya pun gemoy. Suka gue ajak lari itu kalau misalkan gue main ke sana. Gitu, jadi asik lah ya, jadi cocok gitu. Cocok sama Pak Bropo, emang Cocok. Gemoy ketemu gemoy ya. Kita gemoy. Oke. Cuma nih, kan berarti di awal mungkin lu struggle gitu ya, kayak ada struggle. Misalnya kayak lu susah cari pelanggan gitu-gitu. Terus gimana cara lu ningkatin brand awareness sampai Pak Prabowo aja ngebeli sapi lu? Yang pertama mungkin di tahun pertama gue mungkin rada kesulitan lah ya, karena emang gue masih mungkin kalau misalkan relasinya di tingkat mahasiswa nih, gue rasa masih kurang nih pasarnya. Akhirnya gue mencoba di tahun pertama itu untuk ke arah coba relasi keluarga dulu, keluarga gue akhirnya bisa masuk ke mungkin ke teman-teman kantornya atau segala macam, itu bisa alhamdulillah bisa masukin. Tapi untuk di tahun kedua ini gue ada partner bisnis dan akhirnya kemarin Bukalapak, dan itu dia juga adalah salah satu partner gue juga sih, namanya Mas Randy. Kalau misalkan kemarin ada seminar itu, beliau itu juga partner bisnis gue gitu. Jadi berarti emang ya namanya kita buka bisnis dari nol ya sih. Jadi kayak emang agak susah. Jadi ya nggak usah takut nggak sih teman-teman di rumah, kayak ya udah kalian mulai terus kayak strateginya coba kayak kan mungkin kita kan udah dunianya udah digital banget ya, terus kayak udah nggak zaman ya sih kayak cuma dari mulut ke mulut. Tapi lu gimana tuh strateginya biar kayak bisnis ini tambah gede lagi? Oke, mungkin karena emang gue masuknya masih keuntungan tahunan, dan pada saat gue fokusnya kurban itu gue mulai gencarnya tuh up di sosmed tuh mungkin saat 2 sampai 3 bulan ke belakang sebelum kurban gitu, hamin 2-3 bulan. Nah, ketika udah ada lapak itu hampir tiap malam kita live TikTok. Itu kita ya udah kalau misalkan live TikTok tuh ya udah kayak misalkan siapa yang komen nanti kita jawab-jawabin aja gitu. Maksudnya biar ada ininya aja lah. Ya mungkin misalnya kayak engagement aja. Siapa tahu lo dia orang kan. Terus berarti lo kayak nih sapi gue yang ini. Iya. Sebenarnya ada hal lucu sih sebenarnya kemarin live TikTok. Gimana? Pas kita lagi videoin, ada yang nulis, "Bang, request dong nama Rido." Lah, dia kagak beli kagak apa minta request nama. Request nama. Iya, soalnya kita udah ada nama-nama banyak. Dia minta request nama, "Bang, tulisin request dong nama Rido." Lah, dia belum beli. Kalau beli ya dikasih. Nah, itu dia. Ya beli dulu lah ya. Dulu gitu. Tiba-tiba Rido, gue juga mau kalau gitu. Wisnu 3 sapi. Kalau gue nggak beli ngapain? Jadi kayak berarti maksudnya unik juga ya, kayak experience baru. Pengalaman baru sebenarnya. Emang gue tuh orangnya nggak suka apa ya, bukan orang yang terlalu suka media lah, tapi emang karena keadaan lah ya, jadi emang kita harus adaptasi ke media gitu. Karena kayak sebenarnya pasar di media tuh banyak gitu loh, apalagi kayak kan sekarang gampang banget viral ya, kayak misalnya nih orang kan jarang yang tahu sapi lu dibeli Prabowo kan, siapa tahu maksudnya kayak ada media atau ada orang yang nonton kalau ini sapi dari peternakan lu dibeli Prabowo, maksud gue kan itu bisa jadi hal yang bisa boom gitu loh, kayak ya sapi lu dia percaya untuk dibeli Prabowo gitu. Makanya kayak emang
media penting banget sih, kayak lo up di sosmed dan lain-lain kayak gitu. Oke, mungkin kalau gue juga mau nanya, kira-kira ada nggak sih kayak selama 2 tahun ini hal lucu gitu yang berkaitan sama lo, sama sapi lo gitu, lo dan sapi lo gitu, hal lucu atau hal yang berkesan banget lah di hati lo sekarang? Bukan lucu sih sebenarnya, ke arah sedih sih ya. Kenapa? Karena emang mungkin yang tadi gue bilang, gue udah boarding sapi gue tiap minggu ketemu segala macem. Dan ketika kemarin mungkin mereka mulai pergi satu persatu dari kandang tuh rasanya kayak aduh hilang nih, kosong news nih. kosong nih. Tapi dalam hati lain tuh wah cuan. Duit nih, duit. Tapi jujur lebih banyak sedihnya sih sebenarnya, karena emang nggak tahu kayak ngebayangin yang biasanya kita Kasih makan, ngasih makan atau kita keluarin iya. segala macem, tiba ngebayangin Nggak, udah it's time bro, iya, kayak buat lu iya. dipotong gitu, kayak ngebayangin oh gila nih, Wah, udah jadi daging nih. daging nih Udah ntar. jadi rendang nih. Apalagi pas tadi lihat testimoni Oh iya, kan, yang kayak merah nih. ini si ini nih, ini si A, si B, si C. Karena kayak sedih, Sedih, tapi emang tertutupi sedihnya dengan cuan. dengan uang Balik lagi ya. uang, orientasinya ada sekarang duit. Harusnya Harus. kayak uang. Cuma kayak berarti karena kalian udah sedekat itu ya, maksudnya kayak lu dan sapi lu udah sedekat itu, jadi emang pernah nggak lu kayak nangis gitu pas sapi lu dipoto, pernah nggak? Kalau nangis sih nggak pernah ya. Pas segitunya ya. Segitunya, karena boys don't cry. Kalau Benar. buat gua, jangan try ini ya. Ini toxic masculinity ya biasanya kayak Kalau gitu. buat gua, teman-teman bercanda teman-teman. Ya nggak pernah nangis sih sebenarnya, lebih ke arah sedih aja dalam hati gitu. Atau enggak kalau misalkan mau tidur setelah kurban, kayak ngebayangin aja gitu, sapi gue dipotong nih sama orang gitu. Ya udahlah, life goes on gitu. Bener sih, karena kan kayak ya ntar ada sapi-sapi yang lain juga. Betul. Orientasi lu kan uang, bukan sapi. Betul. Itu lagi. Tapi dari tadi kita ngobrol nih, kita belum tahu nama peternakan lo. Oke. Coba boleh dong kasih tahu teman-teman ini, siapa tahu ada yang mau beli di lo nanti pas kurban. Mungkin teman-teman yang tertarik kurban, sebenarnya lu gue nggak hanya menyediakan sapi loh. Oh, berarti Gue mulai ekspansi di apa tahun tuh? ini. Gue mulai main di dunia akikah. Dan nanti Hmm. mungkin di kurban juga gue menyediakan stok-stok kambing atau domba yang berkualitas tentunya. Berarti emang sekarang udah nggak sapi doang Nggak ya? sapi doang. Jadi untuk namanya, teman-teman boleh cek di Instagram, itu namanya Berkah Syahadat Farm. Wih, Itu logonya keren banget, gue yang bikin sendiri. Coba dicek ya. Dan untuk akikahnya, kalau misalkan buat teman-teman yang punya adik baru atau misalkan keponakan baru, bisa cek aja aaban.com. Hei, coba tuh itu kan namanya tuh 2 tuh ya. Iya. Nah itu coba dong ceritain kenapa lo memilih nama itu gitu. Sebenarnya kalau misalkan untuk yang Berkah Syahadat Farm itu gabungan nama dari gua dan saudara-saudara gua. Dan untuk yang aaban.com Farm itu mungkin hasil diskusi, karena kalau misalkan yang ini kan pribadi ya, Iya. kalau yang sapi. Tapi kalau misalkan yang domba dan kambing ini mungkin bentuknya joinan bisnis gitu. Dan partner gua mungkin muncullah nama aaban.com. Lucu sih namanya AA. Sudah habis ya. Sudah habis emang kita. Tapi emang kandangnya di Pondok Cabe. Oh beda. Oh ya karena mungkin Akika masa dari Jauh. dari Bogor kan juga PR gitu ya. Nah, gue ngeliat pasar di sini mungkin ada anak-anak lahir baru nih banyak nih. Karena kan tiap hari pun juga ada orang lahir gitu ya. Jadi kayak siapa tahu nih guys yang emang pengen akikah langsung aja kontak. Harganya bisa dinego nggak itu? Itu jangan ditanya lah, itu bisa aman nih. Aman ya. Paket lengkap komplit. Sate, sop, tongseng segala macem. Chefnya juga udah ada. Semuanya ada. Dan untuk chefnya itu, kalau misalkan gue boleh spill dikit, dia tuh emang orang kehotelan lah. Mungkin temen gue langsung, dia emang rekam jejaknya itu untuk di dunia masak tuh udah cukup banyak di perhotelan, dan dijamin lah rasanya top Ya karena hotel gitu. mungkin Standar hotel. Tapi harganya kaki 5 ya. Jadi bener-bener bisa dinego, harga juga ya mas kantong kita lah ya. Bahkan kalau lu mau akikah diri lu sendiri 3 kali itu oke, bisa ya. Bisa. Jadi tenang aja, nggak bakal habis duit lo. Oke. Cuma mungkin kayak kira-kira nih nantinya lu pengen ngapain lagi sih, kayak sekarang kan udah segini ya. Kira-kira ya kita let's say 5 sampai 10 tahun ke depan, karena kan nih sayang banget kalau nggak diseriusin kan. 5 sampai 10 tahun ke depan lu kira-kira bayangan lu tuh apa untuk bisnis lu? Tentunya yang paling utama adalah terus memperluas bisnis gue, yang ekspansi itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin supaya emang dari basicnya dari yang sapi ini yang Berkah Syahadat Farm, gue pengen memperluas aja sih dari segi kandang, dari segi kuota hewannya, dari segi SDM-nya, karena baik lagi karena emang itu letaknya di suatu desa.
dari hati gue lubuk terdalam tuh gue pengen memajukan desa tersebut dengan memajukan orang-orang SDM tersebut gitu, supaya SDM tersebut tuh bisa lah diberdayakan gitu. Berarti emang karena kan iya sih, berarti lu emang mau ngambil SDM setempat gitu ya untuk ngurusin farm lo ini kan. Karena kalau ya mungkin kalau nanti makin ekspansi lebih masif lagi, tentunya bisa terserap tuh SDM yang ada di sekitar situ. Jadi CSR-nya juga jalan lah, Benar. bisa bermanfaat, karena kan kalau misalkan dalam agama gua orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang banyak gitu. Insya Allah lah. Oke, masalah berarti kan kayak udah segede ini kan, kayak tadi bahkan sampai udah dibeli Pak Prabowo dan lain-lain, udah tentunya banyak bayar yang lain juga kan. Cuma ada nggak sih kayak momen kayak lu tuh rugi gitu? Salah rugi ya. Kayaknya udah datang deh. Wah, makanan udah datang. Ini dia ditunggu-tunggu nih. Oke, thank you ya Kak. Thank you. Oke. Asik banget nih kalau kita ngobrol sambil makan. Nih, kalau kayak gini kan cepet lagi pelayanannya. Iya, cepet banget ya. Cepet, gak berasa. Gak berasa. Berapa? 5 menit atau berapa? 5 menitan lah ya. Lu BTW pesan apa itu? Ini mie telur sih. Mie telur ya. Telur. Kalau lu? Oke, ini tuh kayak spaghetti gitu. Terus kayak ini tuh menu baru gitu, Tal. Jadi kayak juga menu baru. Iya, ini menu baru. Tadi kan gua ini kan kayak pesan terus kayak dia tuh kayak ya udah new gitu kan. Kan gue penasaran. Ya udah gue cobain. Kayak enak sih. Mau makan dulu nggak? Boleh. Makan dulu. Sambil ngobrol aja kali ya. Enak ini loh. Enak. Oke. Agak susah sih. Mau tukeran? Boleh, mau nyobain. Itu bener-bener sama-sama menu baru gitu ya tadi kita pesan. Bener. Coba kita coba dari sosisnya. Enak sih. Kalau lu lebih suka yang mana? Oh itu sih, itu enak banget, gila. Kalau gue lebih suka kalau misalkan dicampurin kayaknya enak. Enak kali ya dicampurin. Karena yang gue rasa mungkin dari tadi gue liat harganya mungkin cocok banget buat kantong mahasiswa. Iya sih, karena kayak tapi yang gue rasa adalah mereka memakai bahan-bahan yang bukan pakai bahan murahan. Iya, kayak premium gitu loh. Premium karena quality. seenak itu beneran kayak bukan ini ya bener harga kaki 5, rasanya bintang 10. Udah bukan 5 lagi. Bintang 10. Udah makan tapi kita belum minum nih. Tapi BTW Mas, itu kok udah tiba-tiba setengah aja tuh Mas? Biasa, Aus di ya. luar panas. Aus banget. Kalau punya lu tuh apa tuh? Leciti. Kalau gue tuh black currant. Minum dulu, nyobain. Emang seenak itu ya sampai udah tiba-tiba setengah aja? Enak, yang pertama enak. Yang kedua emang cocok di lidah gue aja, karena emang gue basically emang expertnya leciti. Bener. Jadi, wah di sini emang lecitinya the best lah pokoknya. Berarti lu udah menelusuri semua coffee shop dan beli leciti? Bener. Di sini paling enak. Di Jakarta Selatan. Di sini paling oke nih lecitinya. Iya, benar sih. Berarti gue udah mengakui lu sih. Kalau gue tuh black currant, jadi kayak black currant tuh kayak enak banget gitu, seger-seger. Apalagi di luar panas kan. Oke, mungkin lanjut nih sambil ngobrol. Boleh. Tadi kan terakhir gue tanya kayak, lu pernah gak sih rugi gitu ya? Coba, boleh dong ceritain. Sebenarnya untuk masalah rugi, kalau misalkan namanya pebisnis nggak pernah rugi, bohong. Benar. Pasti tentu kita pernah rugi. Yang dimana mungkin gue ceritain ketika pada saat tahun ini kurban. Mungkin rugi karena apa? Rugi itu karena ada beberapa hewan ya mungkin tidak kuat fisiknya ketika sampai di lapak, dan emang mungkin kan itu pada saat musim cuaca hujan ya. Dan rentan banget buat hewan-hewan ternak yang apalagi tempatnya nggak proper lah ibaratnya gitu. Itu ada kita kehilangan 2 ekor sapi sama 22 ekor domba kambing. Banyak banget. Iya. Gitu. Berarti itu ya mungkin karena awalnya kan dari Bogor kali ya, terus perjalanan ke Jakarta lumayan lama, kira nggak kuat, terus sayangnya meninggal gitu ya sapi sama domba ini. Terus kayak itu pas yang sapi dombanya mati diapain?
Itu kita sembelih dulu, terus baru kita jual ke mungkin biar gak terlalu rugi banget lah ya. Jadi kita jual ke tukang daging atau ke tukang sate. Sebenarnya yang tadi sapi-sapi yang mungkin kurang yang rentan terhadap fisiknya itu sapi kiriman dari Jawa. Oh, berarti Jadi bukan yang Bogor. Ini tambah jauh lagi ya. Tambah jauh lagi karena emang stok di Bogor tuh belum memadai lah, maksudnya belum banyak stoknya, jadi kita ngambil dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi emang mungkin karena fisiknya capek itu yang pertama, yang kedua tempatnya mungkin kurang proper, dan yang ketiga karena hujan sih gitu. Jadi memang banyak faktor akhirnya rentan, terus daripada nunggu dia benar-benar sampai mati itu kan udah nggak bisa dimakan kan ya. Makan kalau misalkan mati beneran ya kalau mati beneran udah nggak bisa dimakan. Kalau misalkan masih lemes disembelih masih boleh. Jadi kayak sebelum mati karena kelelahan jadinya disembelih dulu, dagingnya baru dijual. Berarti ya keuntungannya kalau kayak gitu menurun tentunya. Oke. Jadi gitu sih guys, hari ini kita udah banyak banget sharing sama masalah, kayak nggak berasa udah 2 jam kita sharing. 2 jam ya? 2 jam kurang lebih 2 jam ya. Nah, mungkin makanya sampai makan banyak. Iya, makan banyak, sampai kelaparan, kehausan semuanya. Oke, mungkin gue mau saya thank you banget nih buat Mas Tala udah sharing tentang bisnisnya. Boleh nanti dicek di mana? Berkah Syarat Farm dan AA Bandung Farm. Mungkin untuk kalian kalau mau kurban, mau akikah, boleh banget dicek Instagramnya. Lo ada ini nggak closing statement nih buat orang-orang di sana, kayak kenapa sih lu tuh harus beli di peternakan? Yang pertama mungkin karena kita mengedepankan yang pertama syariat kurban. Benar. Itu tentunya kan pasti. Yang kedua, masalah kesehatan itu kita udah berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Kabupaten Bogor tentunya. Yang ketiga adalah tentunya kita memiliki ABK atau anak buah kandang yang memiliki pengalaman bertahun-tahun laut, bahkan udah sampai belasan sampai puluhan tahun di bidang peternakan. Dan untuk pengurusannya pun kita alhamdulillah dari pakan racikan yang memang high quality, dan memang dari kualitas rumputnya itu dijamin oke, karena emang daerah dataran tinggi ya. Dan mungkin gue pengen buat pesan-pesan buat teman-teman yang mulai pengen usaha kali ya. Boleh. Jadi mungkin teman-teman yang pengen mulai usaha, jangan takut memulai, karena memulai itu mudah. Yang susah tuh untuk berkomitmen untuk terus melanjutkan. Jadi buat teman-teman apabila udah terjun, jangan sampai komitmen kalian di awal itu sampai hancur. Jadi kalau misalkan emang ada di tengah jalan demotivasi, ya mungkin bisa dikembangin lagi alasan kalian tuh terjun ke dunia bisnis itu apa gitu. Ingat aja tujuan kalian tuh apa gitu. Jadi ingat nih tujuannya. Thank you banget ya Mas Tala, kita salaman dulu. Semoga bermanfaat hasil sharing kita buat teman-teman. Pastinya bermanfaat banget. Kita dadah. Dadah semuanya.